Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi di YouTube Cerita Kita. Dan kali ini saya akan melanjutkan untuk membacakan renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2. Dan tentunya buat anda-anda semua yang baru pertama kali bergabung bersama dengan saya, dan hari ini saya akan membaca renungan harian yang diambil dari kisah para misioneri. Apa itu misioneri? Nah, misioneri adalah orang-orang yang mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara Tuhan memimpin umatnya sampai dengan saat ini? Nah, tentunya kali ini kita akan sama-sama mempelajari kisah-kisah para Anabaptis atau kaum misioneri. Oke, kita langsung saja di edisi 27 September, dan ini adalah tahun 2025. Oke, dengan judul besar yaitu Awasi Persembahanmu, apakah sungguh dipakai dengan penuh tanggung jawab. Nah, nats firman Tuhan dapat kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 7 ayat 21 sampai 24. Jikalau ada yang mau membaca ayat Alkitabnya dulu, boleh di skip sebentar dan lanjut membaca Alkitab dulu. Nah, judul dari buku This Day in Baptist History di edisi 27 September yaitu Dari Persembahan ke Pelayanan Suci. Rahmat Tuhan yang luar biasa bersinar terang dalam kehidupan banyak budak yang bertobat. Yang baik ialah sebelum maupun sesudah kebebasan mereka dari perbudakan. Mereka melayani Tuhan dengan rasa syukur. Kisah misi baptis di Amerika. Seperti yang telah kita lihat di buku pertama, ada kisah mendahului berdirinya gerakan misionaris modern di seluruh dunia. Pada tahun 1783, 10 tahun sebelum William Carey berlayar dari Inggris ke India, George Lely, seorang budak yang telah dibebaskan, meninggalkan pantai Amerika dan mendirikan sebuah gereja baptis di Jamaika. Faktanya, sesungguhnya dia menjadi misionaris baptis modern pertama. Selain itu, dia adalah yang pertama dari ras yang dikirim sebagai misioneri ke benua hitam. Dan lebih dari 50 misionaris dikirim dari antara para petobat. Bisa kita lihat di dalam edisi 20 Januari. Pada tahun 1813, Lord Carey, seorang budak di Virginia, kebebasan dirinya dan keluarganya. Setelah dilatih di sekolah Alkitab malam di gereja baptis pertama di Richmond, Virginia, Carey mendapat beban panggilan untuk memberitakan Injil kepada penduduk benua asalnya. Disertai dengan Colin Tiku, seorang petobat budak lainnya, Carey dan sekelompok kecil misioneri berlayar dari Norfolk, Virginia menuju Afrika pada tanggal 23 Januari 1821 di atas kapal Nautilus. Di sana dia mendirikan gereja baptis Providence dan melayani Tuhan dengan setia sampai kematiannya yang tidak disengaja pada tanggal 10 November 1824. Budak lain yang dibebaskan, David George, juga melayani kehidupan yang mencengangkan. George bahkan sudah melayani firman Tuhan di 3 negara dan menjadi pejuang besar bagi Tuhan di masing-masing negara itu. Sedangkan Carey dan Tiku pergi ke Liberia, David George berimigrasi untuk melayani di Sierra Leone pada tahun 1792. Menariknya, ada perdebatan tentang gereja manakah yang merupakan gereja baptis kulit hitam tertua di Amerika. Beberapa sejarawan percaya bahwa gereja baptis Silver Bluff, Aiken County, South Carolina, pantas mendapatkan kehormatan itu. Sementara yang lain mendapatkan bahwa kehormatan itu lebih benar disematkan kepada First Colored Baptist Church, Savannah, Georgia,
Bagaimanapun, kedua jemaat itu telah dikumpulkan oleh orang-orang yang dipertobatkan dalam pelayanan George Lely. Andrew Bryan mendirikan gereja di Savannah dan David George mendirikan jemaat di South Carolina. Menarik untuk memperhatikan pendirian negara Sierra Leone dan Liberia, karena kedua negara ini didirikan untuk kepentingan budak-budak yang dibebaskan dari Amerika dan Inggris. Inggris mendirikan koloni di Freetown pada tahun 1787 untuk budak-budak yang dipulangkan dari Inggris Raya dan Amerika Serikat, dan untuk budak-budak yang diselamatkan dari berbagai peristiwa karam kapal. Tanah pemukiman pertama tempat kota itu kemudian berkembang dibeli dari kepala suku setempat. Perusahaan Sierra Leone yang dibentuk pada 1791 mengelola pemukiman tersebut hingga 1808 ketika menjadi koloni kebanggaan. Britania Raya mendirikan protektorat atas wilayah liar Freetown pada 1896. Sejarah Liberia sebagai entitas politik dimulai dengan kedatangan pemukiman kulit hitam Amerika yang dikenal dengan sebutan orang Ameriko Liberia yang mendirikan koloni orang kulit berwarna. Di pantainya pada tahun 1822 di bawah naungan dari American Colonization Society, pada tahun 1847 orang-orang Ameriko Liberia mendeklarasikan kemerdekaan Republik Liberia dan Undang-Undang Dasar diadopsi pada tanggal 27 September 1847. American Colonization Society terdiri dari warga negara dengan haluan agama, politik, dan filantropi di negara kita, Amerika Serikat. Sebagaimana ada perdebatan pendapat tentang pendirian gereja baptis kulit hitam pertama di tanah Amerika, demikian pula para sejarawan terbagi tentang gereja baptis pertama di Amerika, gereja baptis pertama di Afrika. Beberapa mengklaim bahwa jemaat baptis pertama adalah yang dicangkokkan dari Virginia bersama dengan Lord Carey. Sementara yang lain mengklaim bahwa kapel baptis yang didirikan George di Freetown pada tahun 1792 adalah gereja baptis tertua di benua Afrika. Bukanlah tujuan kita untuk menyelesaikan pertanyaan historis ini, tetapi kita harus mengamati bahwa jemaat di Sierra Leone terus ada dan mendahului gereja baptis tertua berikutnya di benua itu selama 30 tahun. Kita sekali lagi diingatkan dengan tiba-tiba pada realisasi kasih karunia Allah yang luar biasa dalamnya kehidupan orang-orang ini. Meskipun mereka tidak memiliki pendidikan teologi yang menyeluruh, mereka menanggapi kebenaran yang telah mereka terima dari Roh Kudus dan digunakan untuk menggerakkan manusia dengan Injil. Setelah diperhamba dalam praktik perbudakan manusia yang mengerikan, setelah memperoleh kebebasan mereka, orang-orang ini dengan rela menjadi hamba Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Ketika tampaknya hidup mereka akan menjadi lebih mudah, mereka rela meninggalkan masa depan yang lebih menjanjikan untuk mematuhi panggilan ilahi dari surga dan pemberi amanat agung. Semoga kita yang terlahir bebas dengan begitu banyak hak istimewa dalam hidup mempertimbangkan dengan serius tantangan Tuhan kita untuk melayani Dia di pusat kehendaknya, baik itu di dalam atau di luar negeri. Semoga Tuhan menggunakan kehidupan George Lely, Lord Carey, Colin Tiku, dan David George sebagai teguran keras atas ketidakpedulian kita untuk berbuat lebih banyak demi kemuliaan Tuhan kita. Oke, kita sudah dengar sama-sama ya. Ini kisah ternyata kalau pas kita baca, ternyata di dalam sini tuh banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Salah satu tokoh yang selalu terngiang-ngiang ada William Carey, adalah bapak misi modern yang dikirim ke negara lain tentunya. Nah, apa yang dapat kita belajar dari renungan hari ini?
Tentu banyak sekali yang dapat kita belajar ya. Dari toko-toko ini ada David George, ada juga ada beberapa yang terkenal di sini. Saya bilang terkenal karena pada waktu saya mengambil kelas sejarah baptis, di sini kita sudah belajar beberapa tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Tokoh-tokoh. Nah, di sini tuh ada ya sangat seru untuk kita perhatikan dari judulnya nih, dari persembahan ke pelayanan suci. Nah, kalau berbicara mengenai persembahan ke pelayanan suci, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Persembahan ke pelayanan suci. Apa itu persembahan? Tentunya yang paling diutamakan persembahan itu ialah persembahan hati kita kepada Tuhan. Untuk materi dan yang lain-lain itu mungkin hasil dari yang kita lakukan. Tapi yang paling utama yaitu kita mempersembahkan hati kita. Kita mau tidak untuk ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan. Mesbah, kita sudah jangan sampai kita menjadi orang yang sudah di atas mesbah, menjadi domba yang sudah di atas mesbah, dan kita mikir aduh saya tidak mau pelayanan atau saya tidak mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan kita turun dari mesbah itu. Jangan seperti itu. Tapi kita tetap harus menjadi orang yang mau mempersembahkan hidupnya benar-benar untuk Tuhan, dari persembahan ke pelayanan suci. Karena apa? Ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan itu lebih mulia dari apapun, lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Jadi di sini ada beberapa yang tadi kita baca. Ada beberapa yang hanya memperhatikan siapa yang duluan membangun gereja baptis di negara kulit hitam, siapa yang duluan berebutan siapa yang duluan membangun. Tapi seharusnya kita lebih fokus ke pelayanan. Entah membangun siapa yang duluan itu mungkin tunggu Tuhan datang baru kita bisa tahu siapa yang duluan. Tapi kita lebih baik fokus ke semangat untuk mencari jiwa. Itulah yang paling penting. Untuk siapa yang duluan, karena dia ini sudah duluan gini, jangan. Tapi kita lebih harus fokus ke masing-masing diri kita pribadi. Ayo kita semangat untuk melayani Tuhan. Jangan memandang materi. Berkat masing-masing kita sudah ada, istilahnya tuh Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita, asalkan dari kita apakah kita mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan atau tidak. Yang penting hati kita mau untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Saya mengingat khotbah Dr. Sentoliau, renungan untuk kita mahasiswa-mahasiswi. Fokus utama kita yaitu harus memenangkan jiwa. Untuk berkat-berkat urusannya belakang, tapi kita fokus untuk memenangkan jiwa dulu. Jiwa orang ini kita tidak tahu, tapi sebelum dia dipanggil Tuhan, alangkah baiknya kita menyelesaikan jiwa dia. Benar tidak jiwa dia kalau misalnya Tuhan panggil langsung menuju ke surga. Nah, ini kita harus fokus jiwa seseorang, dan tentunya sebelum kita fokus ke jiwa seseorang, dari hati kita sendiri pribadi, apakah kita punya hati untuk memenangkan jiwa-jiwa orang di luar sana atau tidak. Itu yang paling penting untuk kita lakukan. Jadi buat teman-teman, atau mungkin karena ada beberapa yang menonton
video saya ini, ada beberapa yang agak bingung dengan pembahasan saya mengenai gereja baptis. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung dengan gereja baptis, saya akan kasih satu bocoran ya. Sisanya itu kita akan lanjut di besok ya. Gereja baptis ini adalah gereja pertama. Gereja pertama yang dibangun oleh Tuhan. Oke, pegang sampai di sini ya. Gereja yang dibangun oleh Tuhan, atau orang-orang yang mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Misioneri-misioneri yang mati karena mempertahankan Yesus Kristus. Saya punya kisah nyata. Di saat saya mengirim renungan firman Tuhan yang diambil dari buku This Day in Baptist History, ini adalah kisah sejarah orang-orang zaman dulu. Nah, kita bersyukur karena sejarah ini ditulis dalam satu buku yang wajib, yang sampai sekarang ini kita masih bisa baca. Nah, pada saat saya mengirim renungan harian dari kaum Anabaptis, saya kirim di grup WhatsApp. Tiba-tiba ada satu orang yang merespon. Mungkin karena si orang ini sudah kenal sama saya, mungkin dia sayang sama saya, jadi dia bilang gini, "Lina, kamu tidak usah lagi untuk baca-baca kaum Anabaptis itu, ya kan? Kamu jangan baca-baca kaum Anabaptis itu. Mereka itu sudah sangat sesat." Sesat dari mana gitu kan? Sedangkan ini kaum Anabaptis atau kaum misionaris ini, mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan ini kisah-kisah yang sangat sesat dari para bidat-bidat, jadi kamu ini termasuk bidat ini. Seru sih sebenarnya. Nanti kalau mau tahu lanjutannya, saya bisa lanjutkan pada tanggal 28 September. Bye bye.